Jika Anda memiliki pakaian atau barang tidak terpakai, donasibarang.id merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan barang bekas yang tidak Anda gunakan lagi. Barang tersebut akan dipilih dan dipilah untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Pakaian layak pakai, boneka, mainan, sepatu bekas, dan lain-lain disalurkan untuk daerah-daerah minus atau dijual kembali yang donasi tersebut digunakan untuk operasional pendidikan anak autis. Kemudian donasibarang.id ini juga mendaur ulang pakaian bekas tak layak pakai untuk dijadikan keset, dan keset tersebut dijalin dengan memberdayakan orang-orang berkebutuhan khusus. Kang Ade adalah pendiri sekaligus inisiator tentang pengelolaan limbah rumah tangga layak pakai yang bermanfaat untuk banyak orang. Bagaimana kisah inspiratif Kang Ade dan donasibarang.id? Simak selengkapnya dalam Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu. Kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya dari acara kesayangan kita ini. Kali ini terkait kalau teman-teman pengen ada barang yang nggak tahu nih mau diapain, jangan langsung dibuang. Nah, kalau punya teman nih yang insya Allah bisa jadi wasilah untuk supaya jadi manfaat banget bagi banyak orang, bahkan itu digunakan untuk kegiatan yang mulia. Kita langsung tanya aja ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ade? Alhamdulillah kok, selalu Ternyata sehat. udah ketemu ya waktu kajian waktu itu ya. 2 kali kok ya. Alhamdulillah 2 kali, dan ini berarti pertemuan yang ketiga. Ketiga ya. Alhamdulillah. Tadi dikasih lihat VT-nya. Akhirnya itu dikumpulin segala macam ternyata ya. Ya baju lah, ya elektronik juga ada ya. Nah itu teh dari mana aja, terus buat kemana setelah dikumpulin? Jadi sebetulnya kok donasi barang mungkin boleh sedikit cerita ya kok Iya, ya. ceritain Jadi, silakan. donasi barang itu adalah sebuah layanan kok bagi siapa saja yang ingin berdonasi berupa barang-barang yang masih memiliki nilai manfaat dan nilai jual. Terus kemudian barang-barang tersebut kami kelola salah satunya untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Adapun pola penyortirannya itu dengan 3 kategori. Ya, Gitu, kok. apa aja tuh? Nah tadi layak pakai dan daur ulang. Yang layak Layak pakai, pakai daur itu ulang. kami salurkan kembali ke daerah-daerah di pelosok negeri. Terus kemudian yang di daur ulangnya itu kami melibatkan anak-anak autis untuk dibuat sebuah produk. Gitu kok. Diajak berkarya. Diajak berkarya. Yang paling aneh apa barang yang pernah diterima? Yang paling aneh barang yang diterima itu mungkin ini kok kami pernah bukan pernah ya, malah udah 4 kali kami menemukan dolar. Itu Dolar? kan aneh. Iya kok. Duit betul. Duit cash ini, duit mata uang Amerika. Iya betul kok. Jadi kan biasanya ketika donatur ingin mendonasikan barang itu kan ada listnya tuh kok, dicatat apa aja gitu. Oh, Terus ini dulu ngasih tahu barangnya ngasih apa tahu dulu? barangnya apa. Dijemput ya? Dijemput. Dijemput. Heeh. Nah terus kemudian pas kami temukan ternyata ada dolar senilai $7.000. Nah karena itu bukan hak kami ya kami konfirmasi ulang kan ke donaturnya. Tanya lagi, ini benar nggak? Salah nggak? Ya, Ternyata benar. Ternyata benar, dan ternyata itu ke bawah kok. Ke bawah. Ke bawah. Niatnya mah enggak aslinya. Niatnya enggak. Jadi dikasih lagi? Dikasih lagi ke yang punya, tapi yang punya ngebalikin lagi ke kami. Karena menurut donatur, menurut pemberinya itu adalah kami itu jujur gitu kok. Akhirnya dibalikin ke kami dan kami minta izin dijadikan sebuah mobil untuk Justru armada. karena kejujurannya. Bisa jadi dites juga tuh pemirsa ya nih, pengen tes jujur ya. Cuman buat nyobain ngetesnya pakai duit $7.000, mana lagi naik 17.000 sekarang. Insya Allah. Akhirnya diberikan mobil. Untuk mobil operasional ya, jemput-jemput gitu. untuk jemputan kok. Paling jauh kemana ngejemputnya? Paling jauh ke Cisauk kok. Di mana Cisauk? Cisauk itu di daerah Tangerang ujung ya. Insya Allah. Tenjo. Tapi kalau markas di? Markas di Bekasi. Dan tadi disalurkannya itu untuk rumah autis, betul ya? Iya, Yang itu kita juga pernah ketemu di kajian kan? salah satu penerima manfaat pokok. Terbesarnya di rumah autis. Atau bahkan tadi gimana? Ada donasi barang dulu baru dibantu ke rumah autis, atau ada rumah autis dulu baru akhirnya berdirilah donasi barang ini? Nah itu kok, jadi awalnya itu saya itu kan ngajar di rumah autis. Oh, Ustaz, Masya Allah, Ustaz Nah, ngajar apa, Ustaz? Ngajar, kalau di rumah autis ngajar kemandirian. Oke. Jadi anak-anak autis ini kan satu melatih bagaimana dia bisa toilet training gitu kok. Oke. Terus kemudian Awalnya bisa gitu, makan dengan ngajar rapi, dulu awalnya. belajar. Terus kemudian banyak anak-anak yang tidak masuk. Ternyata faktor biaya. Iya. Nah dari situlah saya muncul ide gitu kan.
kayaknya bisa deh bantu mereka tanpa meminta gitu. Maksudnya kalau meminta kan bantuan ke donatur itu misalkan uang. Kan uang ini ada limitnya, ada batasnya gitu kok. Betul. Tapi bagaimana saya membuat program bisa win-win solution. Iya, kadang mereka juga bingung ya, atau mau diapain. Gitu kok. Iya, win-win solution itu kan mereka juga bingung barang saya mau diapain, sedangkan udah nggak kepake lagi gitu kok. Nah, akhirnya kami buat namanya program donasi barang. Nah, ini kan berarti barangnya dijual lagi berarti kalau pengen dijadiin duit. Karena kalau misalkan biasa paling banyak apa baju kan ya? Paling banyak saat ini baju di dominasi. Ya kalau baju kan apa dibazarin kah atau dikasih begitu aja dalam bentuk silakan pakai gitu? Nah, kalau kami itu karena tadi menyortir itu dalam 3 kategori, maaf kok. Yang pertama adalah layak pakai, layak jual, dan daur ulang. Nah, yang layak jualnya itu kami mengambil hanya 30% dari total yang didonasikan. 30% dari yang didonasikan. Misalkan Ko Denis mendonasikan 10 potong pakaian. Ya. Nah, dari 10 potong itu kami pilah. Dipilah mana layak pakai, layak jual, dan sebagainya. Terus kemudian kami mencari barang-barang yang brandednya, yang bermerek. Nah, itu kami jual untuk mensupport operasional karena kan penjemputan ini gratis kok. Gitu. Terus kemudian sisanya untuk membantu pendidikan anak-anak autis. Rekornya berapa tuh barang branded yang ditemuin dapat terus bisa dijual? Yang rekor termahal gitu, tertinggi. Yang fantastis itu kami mendapatkan sepatu ya merek tertentu ya. Itu ternyata nilai jualnya 23 juta. Sepatu bekas ya teh? Bekas kaki orang. Baru coko. Nah itu terus kemudian memang kan tujuannya ingin disalurkan kembali. Tapi kalau itu disalurkan ke satu orang, manfaatnya belum tentu si anak itu juga tahu. Dan itu satu sepatu bisa jadi 1000 sepatu lagi. Yes, betul kok. Maka kami berpikir seperti itu. Dilelang apa di apa? Dilelang waktu itu. Ada medsosnya berarti ya? Ada medsosnya. Dilelang di situ. Alhamdulillah. Berarti setiap hari ini tim ada berapa orang timnya? Saat ini alhamdulillah Allah titipkan ke saya ya, tentunya ke donasi barang itu ada 40 orang kok. Digaji semua itu? Apa ya, kalau gaji mungkin belum ya kok ya, maksudnya karena kan kecil ya. Oh, relawan juga. Tapi pasti ada ininya lah, capeknya makan apa segala. Yang itu diambil dari tadi donasi barang yang dikumpulin donasi. Nah, kalau untuk salary ya mungkin atau gaji teman-teman itu kami ngambilnya dari rongsoknya kok. Rongsoknya. Terus? Contoh misalkan elektronik kami terima semua kondisi. Oh, TV zaman dulu, bekas gitu, radio. Ya, betul kok. Nah, yang memang bisa diservis kami servis, yang untuk bisa disalurkan kembali. Yang tidak bisa diservisnya itu kategori rongsok kok. Nah, dari situlah kami mencari benefit untuk operasional. Pernah nemu ya nggak yang benar-benar nggak bisa jadi apa-apa nih? Daur ulang nggak bisa, nilainya nggak ada. Pernah kok. Apa misalkan? Apa barang kayak gitu? Kertas koran kali? Enggak, kalau koran malah ada masih bisa diolah kok. Kudu banyak tapi kan? Kudu banyak. Iya, kalau selembar mah. Mungkin yang apa yang paling? Ini kok ada bekas bungkus kecantikan ya, skincare. Kotaknya. Bukan ininya toplesnya gitulah ya, botolnya. Botolnya kan itu satu disalurin juga dikasih ke orang juga nggak mungkin ya kok ya, untuk apa sih botolnya gitu kan, dijual juga nilai ekonomisnya nggak ada gitu kok. Itu mungkin sih, memang itu biasanya jatuhnya ke tempat sampah dibuang, ini malah disalurin ya. Nah, malah disalurin, tapi tenang kok, itu tidak kami langsung buang gitu aja, karena kami mengusung bagaimana kami peduli sesama juga lingkungan. Nah, di sisi lingkungannya itu kami tumpuk kok sampai betul-betul banyak. Ya, supaya karena emang apalagi kalau plastik dia lama banget untuk nggak bisa diurai ya oleh alam ya. Masya Allah. Udah dapat hikmah banyak teman-teman, Masya Allah. Jangan kemana-mana, di segmen 2 kita akan gali hikmah selanjutnya lebih banyak dari Kang Ade dan donasi barang. Jangan kemana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Kita lanjut lagi ngambil hikmah yang banyak dari narasumber kita yang luar biasa. Kali ini masih dengan Kang Ade, kita akan tanya-tanya lagi ya. Ngedaur ulang itu lama nggak sih? Prosesnya cukup lama kok. Yang bisa didaur ulang biasanya apa aja? Sebetulnya kan di donasi barang ini tahap pertama itu juga kan sudah masuk kategori daur ulang kok. Contohnya misalkan memilah mana layak pakai dan tidak layak pakai itu kan sudah daur ulang. Itu sudah termasuk proses daur ulang. Sudah termasuk proses daur ulang. Nah, di kami ini baru baru dua item yang baru bisa kami daur ulang. Apa aja tuh? Yang pertama adalah daur ulang boneka-boneka yang sudah rusak kok. Terus kemudian kami ambil dakronnya kan di dalam itu, kalau boneka-boneka dari orang
berada itu kan bonekanya bagus, dakronnya tuh bagus gitu. Tapi kalau disalurkan bonekanya sudah sobek bahkan rusak gitu kan, malu gitu kalau disalurkan. Tinggal di repackaging lagi ya. Kami ambil dakronnya terus kemudian kami buat bantal atau guling. Gitu. Oh gitu. Ada ya tadi dibawain contohnya ya? Ada, tadi kami membawakan contohnya. Lihat dong gimana, mana coba. Bisa masuk gak? Ya. Ini, Makasih, Kang. jadi ada 2 item kok. Tadi dakron, Yang bantal juga ada ya? Mana bantal. coba lihat. Nah, kalau ini dari baju bekas kok. Baju bekas dikoyak-koyak sobekin lagi dulu gitu. Jadi baju bekas ini yang tidak layak pakai dan tidak bisa disalurkan. Nah, Oke. Itu? Nah, ini bantal. Oh berarti empuknya jadi beda nih. Sarungnya mah tinggal bikin lagi ya. Oh kalau boneka bagus dalamnya bagus. Jadi bisa dijadiin bantal lagi empuk. Coba tes. Oh iya. Enak sih, enak sih. Ini kalau yang bahan kayak gini justru keluar dari kamar mandi diinjek tuh kaki udah kering. Seret ya, Nyerap. kayak. Dan tadi ini yang bantuin anak-anak autis. Ya, 100% anak-anak autis. Mungkin 90% ya kok ya, karena 10%-nya kan masih didampingin. Ngarahinnya gimana itu? Mereka kan kadang komunikasinya agak Iya, karena mereka kan nggak bisa 2 arah ya kok ya kalau anak-anak autis ini. Izin Jadi ya, terus? ketika mendaur ulang ini perlu pendampingan. Tapi satu anak autis ini bisa mengerjakan satu hari itu 2 sampai 3 keset. yang dimana orang yang nggak autis nggak bisa sebanyak itu. Atau Nggak bisa, lebih banyak? karena memang kan butuh ketelitian dan butuh kehati-hatian. Iya, ini kan dianyam jatuhnya. Dianyam, ya. Masya Allah. Terus akhirnya kembali ke mereka lagi juga, Kembali ke diperdayakan. Tadi ya yang pada nggak bisa sekolah, jadi sekolah. Berarti yang di rumah autis itu kebanyakan memang autisnya yang anak-anak ya, mohon maaf. Mayoritas ya anak-anak kok. Momen haru apa nggak ada yang akhirnya mereka tadi yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah, atau sampai ada yang umroh mungkin keajak keluarganya? Kayak Amin gimana? ya. Kalau yang paling haru mungkin gini kok ya. Jadi si anak autis ini ya IBK ini tidak bisa misalkan kooperatif IBK ya. apa tuh singkatannya? Insan berkemampuan khusus. Jadi kami ada istilah khusus untuk anak-anak Iya, autis ya. ini. Nah, kalau orang memang paling nyebutnya anak berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan. Kalau ini insan, Berkemampuan. manusia, dan bukan berkebutuhan tapi berkemampuan khusus. khusus. Masya Allah. Gimana IBK ini? Nah, IBK ini ketika di rumah kurang kooperatif, karena kan memang tadi biasanya kalau udah di sekolah atau di rumah autis ini mereka akan nurut ke ke gurunya gitu. Nah, sehingga momen haru yang paling yang paling kami lihat itu ketika orang tuanya menangis ternyata anaknya bisa membuat keset gitu kok. Iya kan, di saat di luar sana mungkin ada orang tua yang bahkan mungkin udah nyerah dengan kondisinya, ternyata begitu ketemu penanganan yang tepat mereka juga tetap bisa berkarya gitu ya. Masya Allah. Berarti sudah ketemu atau sudah mengajar berapa banyak anak nih Kang Ade? Kalau di rumah autis naik turun ya kok ya. Saat ini sih ada sekitar 200 lebih anak autis dari keluarga kurang mampu. Masya Allah, dapat tambahan ilmu lagi. Tapi kita kembali ke barang bekas nih. Berarti ada tempatnya, gudangnya? Alhamdulillah kok saat ini kami masih kontraktor kok. Kontrak terus setor gitu. Masya Allah. Di mana aja tuh? Gudangnya kami ada di Bekasi, terus kemudian ada di Bogor dan juga ada di Purwakarta. Bentuknya ruko gitu, disewa? Atau gimana? Bentuknya gudang sih kok. Gudang. Jadi kayak saung gitu kok. Terus kemudian ada kegiatan di sana untuk memilah. Sebetulnya permintaan banyak banget kok, cuman memang kemampuan dan keterbatasan kami yang belum bisa. Buat jemputnya, buat tempatnya, karena orang yang dengan konsumtif pasti banyak bekasnya. Nah, ntar kalau nggak muat berarti gimana? Kalau nggak muat itu dia kok, banyak donatur juga yang akhirnya pada mengantri Belum untuk dijemput. Iya. Oke. Dan akhirnya nanti juga jadi pilih-pilih ya, mana duluan yang diambil, mana duluan yang akhirnya bisa ditunda lah, kayaknya ini belum terlalu urgent, apalagi ada kebutuhan nilai-nilainya ya. Masya Allah, Irsa. Tambah banyak lagi hikmahnya, tapi yang masih penasaran terkait bagaimana ada orang-orang yang tetap pengen berjuang untuk saudara-saudara kita yang autis, yang berkebutuhan tadi ya, berkemampuan khusus, tapi mereka tetap mau ngurus mereka, ini Masya Allah. Jangan kemana-mana, kita saksikan terus di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Kembali lagi di acara Penuh Hikmah ini. Tadi kita udah lihat kebaikan dan bahkan hasil-hasil kebaikannya. Tapi kita kembali lagi ke awal nih Kang Ade. Motivasi awalnya apa? Kan pasti repot ya. Ikut jemput sana sini juga kan ya?
Awalnya ikut kok. Oh, sempet Ikut dulu. nyortir juga. Nyortir. Begitu nyortir juga kadang bisa jadi malah dianya kayak nyuruh-nyuruh, udah sini gotongin sendiri, ambilin sendiri. Ngapain mau ngelakuin ini semua repot-repot untuk itu? Yang pertama yang membuat yang menjadi motivasi buat saya sih kok sebetulnya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Karena saya melihat bahwa ketika saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan saya melihat tidak harus dengan uang ya kok ya. Iya, Maksudnya karena kita, tidak saya semua bisa orang tenaga Allah gitu. jadikan konglomerat juga kan. Nah akhirnya saya melihat dari tadi itu kok dari sisi barang. Ternyata barang yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah di situ Ternyata saya begitu ya. termotivasinya itu ternyata dari sebuah barang sisa-sisa itu bisa menjadi tidak sia-sia ketika sudah bisa dikelola oleh donasi The barang. tagline-nya itu ya. Sisa-sisa. Gimana tak selalu tadi gimana? Sisa-sisa tak selalu sia-sia. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus kan pernah ada yang nganggap, mohon maaf ya, dianggap pemulung gitu jadinya. Iya kok. Hah? Beneran ada? Ada yang nganggap ya tadi kok ada yang Tapi elit pakai mobilnya nggak? niatnya dijemputnya? donasi tapi yang dikirim bahkan bekas sampah makanan pun pernah ke kami gitu kok. Itu mah Aduh, ya tantangan Allah. sih. Dalam bentuk diplastikin gitu aja. Diplastikin kok dan rapi Cuman kan ya, didusin. kan kalau udah juga ya, kalau kayak gitu gimana? Udah dibuang aja berarti kan? Nggak Dibuang bisa aja. diapa-apain soalnya kan? Iya kok. Oh nanti kalau kenalin ada yang dia nggak bisa ngubah sampah itu sampai jadi, nah itu ada ilmunya tuh, itu sampah dari yang bekas nasi, bekas cubluk lah ya namanya, jadi segala macam tapi bisa dijadiin sesuatu yang manfaat luar biasa. Ini ada bidangnya masing-masing ya, barang bekas ada Kang Ade, waktu itu juga kita pernah undang narasumber yang bisa untuk supaya sampah yang benar-benar sampah kayak gitu, sisa makanan itu malah dia kumpulin. Boleh kok nanti. Wah itu luar biasa, alhamdulillah ya. Oh, itu jangan main-main juga, itu begitu dikaryain bisa jadi bentuk nominal duit yang luar biasa. Masya Allah. Karena Masya Allah sekali itu nanti, alhamdulillah keren banget ya. Dan kalau ingin sedikit mengambil hikmah dari obrolan kita hari ini, bahwa kalau sekedar kita nyari makan doang, kucing di luar juga nyari makan tanpa harus pakai seragam, fingerprint kerja ya. Tapi kita dapat perbedaannya dari mereka semua. Kita semua akhirnya punya bekal pahala amal jariah yang akhirnya itu jadi penolong kita di alam setelah kematian. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita pernah mengingatkan bahwa ketika seorang manusia wafat itu ada 3 hal yang mengikutinya, yaitu keluarganya, hartanya, dan juga amal solehnya. Tapi nanti setelah dikubur, yang 2 pulang, yang nemenin tinggal 1. Yang pulang apa aja? Keluarganya, istrinya mungkin ada yang nikah lagi, suaminya ada yang nikah lagi, hartanya ada yang direbutin anak-anaknya, tapi yang tidak pulang adalah amal solehnya. Nah ini nggak kelihatan emang, tapi mau ribetnya ngurus kayak ginian, demi Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Ingat ibadah itu bukan cuma yang mahdoh aja, ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya ya. Sholat contoh harus ngadep kiblat, terus wudhu dulu, menutup aurat dan yang lain-lain. Tapi ada juga yang ghair mahdoh kita tahu, yaitu bersabarnya kita ngelakuin segala macam yang sulit bahkan repot, tapi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang berkemampuan khusus tadi, yang kadang orang nggak mau ribet, nggak mau mikirin, bahkan orang tuanya aja bahkan di luar sana mohon maaf ya, ada yang ngebuang, ini malah akhirnya mau diurusin untuk pendidikannya, untuk kebaikan untuk merekanya, makan dan minumnya. Masya Allah, bisa jadi beliau-beliau ini Kang Ade dan kawan-kawan yang nanti derajatnya surganya jauh lebih tinggi daripada kita semua yang mungkin ya, punya segala-galanya, dikenal dan yang lain-lain. Ya, kayak istilah. Mudah-mudahan nanti kalau bisa ikut berkontribusi di amal solehnya Kang Ade ini dan teman-teman, dan nanti kita mudah-mudahan kajian lagi ya. Alhamdulillah, autis lagi bareng-bareng juga dengan teman-teman donasi barang, dan silakan teman-teman nanti kan disertain ya Instagramnya ya. Mudah-mudahan dengan ini jadi makin banyak yang donasi. Amin, cuma nanti ya gimana nih mikirin tempatnya ya. Oh nanti ada yang wakaf tempat insya Allah. Amin, Nanti ya bismillah Allah. ya. Silakan orang-orang baik untuk jangan sia-siakan ladang amal ini ya. Kita Alhamdulillah kita telah mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari narasumber kita yang luar biasa. Kalau pengen hikmah lagi sebanyak-banyaknya, jangan ragu untuk selalu setiap weekend, setiap beres Damai Indonesiaku ada acara sah, selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.